Vidya mengenang campur tangan Gopi dalam kehidupan Ahem dan berpikir mengapa keadaan menjadi lebih buruk, hingga meneteskan air mata. Rasi datang dan memintanya untuk diam. Vidya meminta dia untuk pergi dari sini. Ahem memberitahu Mansi jika dia membutuhkan sesuatu, dia bisa menelepon Vidya atau dirinya. Mansi memeluknya. Ahem dengan ragu-ragu membalas. Gopi merasa sedih melihat itu. Vidya berteriak pada Rasi bahwa dia tidak tahu bagaimana dirinya hidup tanpa ibu selama 10 tahun. Rasi mengatakan, aku tahu karena aku juga hidup tanpa ibu selama 10 tahun. Vidya merasa terkejut. Gopi memberikan balsam untuk Mansi dan mengatakan bahwa Kokila mengirimkannya karena tahu Nona Mansi sedang sakit kepala. Mansi menertawakannya dan mengatakan, aku tidak bodoh dan polos sepertimu Gopi, jadi aku harus membuat drama untuk datang ke sini dan bertarung denganmu. Mansi mengenang saat Kinjal menyajikan makanannya diam-diam, dan dia mulai menangis untuk memanggil Ahem di sana. Gopi bertanya, mengapa kamu berbohong? Mansi mengatakan, bukan wanita bodoh sepertimu yang selalu menangis dan memohon orang untuk menyelesaikan pekerjaannya, lalu kamu akan membuat orang membungkuk di depanmu. Tidak Gopi. Gopi mengatakan, aku tahu kamu akan membuat anak-anak dan suamiku menangis untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Mansi mengatakan, apapun itu, aku gak peduli. Kamu sendiri tahu melihat betapa Ahem mencintaiku. Gopi mengatakan itu adalah sifat Ahem bahwa dia tidak dapat melihat siapapun kesakitan, bahkan jika seekor anjing pinggir jalan kesakitan, dia akan membantu dan membawanya ke sini. Apa yang akan Ahem rasakan jika dia tahu kau menipunya? Mansi mengatakan, kita berdua berbohong, dan sekarang pertempuran sebenarnya akan dimulai. Gopi mengatakan ada dua kebohongan, satu Gopi mengatakan untuk menghapus kesalahpahaman Ahem dan satu Mansi mengatakan dan menipu Ahem. Gopi merasa bersalah karena telah mengganggunya, tapi dia salah. Mansi mengatakan, waktu bersama Ki sekarang, dan aku akan merebut anak-anak dan suamimu. Gopi mengatakan waktu yang sama, dan aku akan mendapatkan anak-anakku dan suamiku kembali dengan cara apapun. Vidya bertanya pada Daval mengapa Rasi mengatakan bahwa ibunya tidak bersama Rasi juga. Selama 10 tahun ketika mereka diberitahu bahwa ibu memilih untuk tinggal bersama Rasi, jadi sebenarnya ibu tidak bersama mereka, please ceritakan yang sebenarnya. Daval mengatakan yang singkat, dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Lalu pergi. Gopi memberitahu Kokila tentang kebohongan dan trik Mansi dan mengatakan dia menyalahgunakan kebaikan Ahem. Vidya datang dan mengatakan pada Kokila, aku ingin berbicara empat mata. Kokila meminta Gopi untuk meninggalkan mereka berdua. Vidya mengatakan, Rasi telah bercerita kepadaku kalau ibunya tidak dengan Rasi juga, tapi dia diberitahu ibu memilih untuk tinggal bersama Rasi selama 10 tahun. Lalu Vidya bertanya, jika ibu tidak bersama kami berdua, lalu di mana dia? Gopi di balik jendela memberi isyarat kepada Kokila, menunjukkan foto ibunya, dan meminta untuk mengatakan bahwa Vidya bersama ibunya di Baj. Kokila mengatakan hal yang demikian. Vidya melihat isyarat Gopi di cermin dan berpikir Gopi adalah penipu besar. Pari mengatakan pada Hetal bahwa Mansi memanipulasi Ahem dan kehidupan anak-anak. Dan itu adalah ketidakadilan bagi Gopi. Hetal mengatakan Gopi tidak akan merasakan kekalahan dengan mudah. Pari mengatakan Mansi telah mencuci otak Mira dan Vidya untuk melawan Gopi dan mereka membenci Gopi. Hetal meminta dia untuk percaya pada dewa karena dewa akan membantu kebenaran.
Kinjal menerima panggilan dari Mansi dan bertanya bagaimana malamnya dengan Ahem. Mansi mengatakan aku sedang mempersiapkan teplas untuk Ahem dan Kokila di sini. Kinjal mengatakan semua itu adalah trik tahun 80-an dan kamu harus menggunakan beberapa rencana baru yang solid lainnya untuk memikat Ahem. Gopi menelpon Pari dan menginformasikan tentang trik Mansi untuk datang ke sana dan Kokila mengatakan mereka harus mengeluarkan kebenaran Gopi. Pari mengatakan jika Mansi menjadi tak tertahankan, aku akan datang ke sana dan menanganinya. Gopi mengatakan jangan, biar aku sendiri yang akan menanganinya. Gopi meminta Pari untuk merawat Mira. Kokila meminta Gopi untuk mengatakan kebenaran tentang hukuman penjara yang menimpanya kepada Mira dan Vidya untuk menghentikan mereka membencinya. Gopi mengatakan mereka membenciku, tapi cinta Ahem lebih dari itu. Dan Gopi tidak mengubah persepsi mereka terhadap Ahem. Mansi menantang Gopi bahwa dia akan bertunangan dengan Ahem besok dan akan segera menikah dengannya. Perdebatan pun berlanjut lama sampai Mansi mencaci Gopi dan menyepelekan masalah ini. Pari menghadapi Kinjal dan meminta dia untuk menghentikan rencana jahatnya dengan Mansi untuk melawan Gopi, kalau tidak dia akan jatuh tersungkur. Kinjal meminta dia untuk khawatir tentang Gopi sebagai gantinya. Pari mengatakan, kamu Kinjal telah melukai dirimu sendiri dengan membantu Mansi. Vidya mengenang kata-kata Rasi bahwa Gopi bahkan tidak bersamanya selama 10 tahun dan Kokila berbohong bahwa Gopi bersama ibunya di Baj. Vidya melihat Ahem dan meminta ayah untuk mengatakan yang sebenarnya. Ahem berkata, aku sudah mengatakan yang sebenarnya dan memintanya untuk pergi dan tidur. Vidya berpikir dia selalu percaya Ahem dan berharap keyakinannya tidak akan hancur. Mansi datang ke kamar Kokila dan mengatakan dia tidak bisa tidur dengan Rasi karena dia terlalu nakal dalam tidur, jadi dia ingin tidur dengannya. Gopi mendengar itu dan menjadi tegang. Ahem setuju, tapi Kokila menghentikan Ahem dan bertanya apakah dia sudah gila. Ahem mengatakan tidak ada pilihan lain. Dia berkata dia akan tidur di lantai dan membiarkan Mansi tidur di tempat tidur dengan Urmila. Ahem mengatakan bagaimana dia bisa tidur di lantai. Kokila berkata dia memiliki kebiasaan dan tidur antara dia dan Gopi. Urmila melihat Mansi tidur dengannya, berpikir untuk memberi pelajaran, menamparnya 2 kali, menendangnya keluar dari tempat tidur dan pura-pura seperti tidur kembali. Mansi berteriak dan jatuh pada Ahem.